saya Endarwati, saya biasa dipanggil Endar. Anak-anak memanggil saya Mem Endar gitu ya. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan saya mengampu di kelas 8 keseluruhan 8A, B dan CD, kemudian di kelas 9 AB. Terima kasih Mem Endar. Nah, dari kegiatan supervisi ini kami diharapkan melakukan percakapan sebelumnya, yaitu sebelum Mem Endar, sebelum saya mengamati kegiatan pembelajaran di kelasnya nanti Mem Endar. Kapan ya Mem waktunya untuk observasi kita? Ini saya rencanakan ini besok ya Mem, jam pertama di kelas 8C. Jam pertama jam 7.30. Oke, baik. Nah, Bu Endar, untuk kalau saya boleh tahu nih, pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan untuk besok ini materinya tentang apa? Ya, jadi ini kita sudah masuk di KD 3.9. Jadi chapternya chapter 9 dan materinya terkait tingkat perbandingan atau degrees of comparison. Itu ada tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris dan anak-anak diharapkan bisa memahami bagaimana cara membuat kalimat, kemudian melisankan gitu ya. Jadi bisa membedakan apa itu disebut dengan tingkat perbandingan atau degrees of comparison. Ini untuk kelas 8 ya? Kelas 8. Nah, kemudian area pengembangan yang akan Ibu capai itu apa nanti untuk pembelajaran besok ini? Ya, jadi saya ini berencana ya ini. Jadi saya ingin ini pembelajaran ini bisa atraktif, interaktif, dan yang pasti ini menggunakan strategi yang student center ya. Artinya bukan hanya berpusat pada guru, tapi juga memang di situ saya berharap siswa bisa mengembangkan potensinya untuk bisa istilahnya di bagian disebut dengan tingkat perbandingan atau degrees of comparison. Ini untuk kelas 8 ya? Kelas 8. Nah, kemudian area pengembangan yang akan Ibu capai itu apa nanti untuk pembelajaran besok ini? Ya, jadi saya ini berencana ya ini. Jadi saya ingin ini pembelajaran ini bisa atraktif, interaktif, dan yang pasti ini menggunakan strategi yang student center ya. Artinya bukan hanya berpusat pada guru, tapi juga memang di situ saya berharap siswa bisa mengembangkan potensinya untuk bisa istilahnya di bagian komunikasinya ini, mengkomunikasikan ini bisa bervariasi dalam menyampaikan atau mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh guru. Luar biasa, semangat sekali ya Bu, yang mudah bisa mencapai dalam rencana pembelajaran kita. Baik Ibu, selanjutnya pasti dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran nih, kita seorang guru tentunya memiliki strategi tertentu. Nah, kalau boleh saya tahu strategi apa yang nanti akan dipersiapkan? Jadi strategi yang akan saya pakai ini akan menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, kemudian menggunakan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, yang di sini menggunakan metode cooperative learning, pembelajaran yang memang berpusat pada kolaborasi di antar siswa. Wah, keren sekali nih, saya jadi penasaran nanti mau melihat di kelasnya seperti apa. Kembali lagi nih Bu, pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa ya nanti yang akan ditampilkan? Jadi pembelajaran diferensiasi ini nanti siswa diharapkan bisa memvariasikan, artinya mereka bisa sesuai dengan bakat atau kemampuan mereka dalam mengembangkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Jadi tidak hanya berfokus pada satu poin saja, misalnya hanya menulis atau apa. Jadi mereka bisa menggunakan metode yang lain, mungkin membuat video, bisa juga membuat poster. Jadi bisa lebih variatif gitu. Artinya nanti diharapkan ada begitu banyak produk yang dihasilkan betul, ya. ada produk yang biasa. Wah, ini keren sekali nih Bu. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan Iya, lancar. amin.
semangat ya Bu ya. Jadi saya penasaran untuk melihat besok lagi. Insya Allah kita ketemu besok lagi ya Bu ya, jam pertama. Oke, terima kasih Bu Endar. Comparison, there are some types, ya. Ini beberapa tipe. Ya, you can see here positive degree, comparative degree, and superlative degree. Ya, but before we know more about this, ya, kita pelajari dulu ya untuk learning objective atau apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya, supaya kalian tahu apa yang kalian mau pelajari. And then you are complete this sentences. Ya, complete the sentences in a positive. Kalian membuat jawaban dalam bentuk positif. Okay, got it? For today, thank you for your participation, and we will meet in the next meeting. See you. Halo Mem Endar, ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Mem, izin hari ini saya akan melakukan interview terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, dalam rangkaian kegiatan ini izin juga saya akan memvideokan untuk keperluan tugas saya. Siap, silahkan. Oke, Ibu Endar, kemarin saya melihat kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas 8 itu sudah berjalan dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu Endar saat itu? Ya, alhamdulillah saat itu saya merasa bahwa saya bisa melihat bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan, tahapan demi tahapan saya bisa cermati dan melihat bagaimana perkembangan peserta didik di saat itu. Oke. Oke, baik. Dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin, adakah mungkin kendala yang Ibu temui mungkin masih kurang dalam pembelajaran tersebut? Ya, baik. Jadi pada tahapan apa yang namanya ini disebut dengan mengolah data ini ya Mem ya, kan masih menggunakan K13. Nah, itu di saat peserta didik harus bagaimana mereka mengeksplor, jadi mereka itu berusaha untuk apa namanya ini menunjukkan kemampuan atau yang bisa dilakukan terkait dengan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini masih ada siswa yang terkesan malu, kemudian kurang aktif, dan kayaknya masih ada juga yang ya maksudnya kayak acuh gitu ya. Jadi makanya dari situ kendalanya saya bagaimana mendorong siswa ini untuk bisa terlibat aktif di saat diberikan tugas gitu. Oke, baik. Selain itu, adakah kendala lain yang Ibu hadapi? Selebihnya di saat mereka itu harus mengerjakan tugas, nah ini kan ada beberapa proyek atau produk ya dari pembelajaran diferensiasi. Nah, ini ada siswa yang mungkin masih belum terlalu familiar dengan apa itu pembuatan dari komik, kemudian ada beberapa yang lainnya juga. Nah, makanya dari siswa yang lainnya juga itu saling mengisi begitu memang. Oke, baik. Bagaimana dengan waktunya? Ya, kalau dengan waktu kemarin itu sebenarnya kelebihan ya. Jadi di waktu berakhirnya ini artinya saya masih menambah waktu lagi. Jadi memang kurang apa namanya kurang pas lah gitu pembagian waktunya, masih harusnya selesai tapi saya masih menambah sendiri istilahnya seperti itu. Oke, baik. Saya melihat ketika Mem Endar melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi, anak-anak sudah mampu interaktif ya dalam hal ini. Nah, kegiatan pembelajaran ini jenis pembelajaran diferensiasi yang seperti apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, jadi ada beberapa produk yang mereka hasilkan ya, termasuk mereka juga termasuk membuat video, kemudian membuat apa ini namanya semacam dialog, tapi dialognya itu bisa tersusun di dalam sebuah gambar. Itu saya ya ada beberapa produk seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk manajemen waktunya mungkin yang nanti akan ini ya Bu ya. Karena disitulah mungkin waktunya harus lebih banyak ya, karena
tidak singkat juga begitu membuat sebuah produk. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, dari kendala yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira langkah ke depannya yang akan Ibu lakukan seperti apa nanti? Ya. Jadi kalau melihat dari kendala-kendala yang saya dapati, jadi saya harusnya memberi motivasi, memberi semangat kepada anak-anak untuk bisa mereka lebih mengeksplor diri mereka untuk lebih terlibat aktif. Kalau memang masih belum paham, bertanya. Kalau bertanya sama guru ya bisa bertanya sama teman yang lebih paham. Jadi lebih memotivasi mereka saja gitu, supaya iya. mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Baik, keren sekali si Canva ya. Iya. Apakah untuk penggunaan Canva itu sudah sering dilakukan, Bu? Ya, memang betul Mem. Beberapa kali sering saya gunakan, saya beri celah gitu supaya mereka bisa lebih imajinatif, bisa lebih inovatif juga pembelajarannya. Jadi mereka juga kan tidak monoton dengan hanya mungkin mendengarkan guru atau hanya melihat slide. Iya. Ya, seperti itu Mem. Jadi anak-anak lebih ini ya, Bu ya, lebih berperan aktif Ya, seperti itu. jadi lebih ke student center. Oke, baik. Luar biasa sekali tadi saya melihat anak-anak sudah mengekspor diri, kemudian mereka sudah masuk dalam kelompoknya sesuai dengan minat ya, minat dan bakat mereka. Nah, selanjutnya motivasi ke depannya lagi seperti apa ini, Bu? Motivasi saya sih semoga bisa memberi strategi yang lebih pas lagi ya untuk siswa, karena kan memang karakter siswa tidak sama. Jadi dilihat lagi bagaimana perkembangan siswa di dalam, dan saya bisa terapkan sesuai dengan minat dan bakat mereka dalam pembelajaran itu supaya bisa langsung masuk gitu, seperti itu, dan bisa berperan aktif tentunya. Baik, kan pada hari ini mudah-mudahan lebih sukses lagi ya Ibu Endar untuk pembelajaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin. Baik, terima kasih Bu Mem. Endar, sampai jumpa.